Ya, shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Puji Tuhan. Tuhan tuh baik, amin. Kita percaya Tuhan tuh tahu siapa kita. Tuhan tahu apa jadi pergumulan kita. Tuhan tahu apa jadi isi hati kita. Amin ya. Ya puji Tuhan, karena Tuhan tuh baik. Saudara pernah gak kita merenungkan juga, kalau kita jadi Tuhan, dia mungkin berkata, aku tahu isi hatimu, aku tahu kehendakmu. Tapi anakku, apa engkau tahu enggak apa isi hatiku, apa kerinduanku? Pernah enggak kita merenungkan, apa sih kerinduan Tuhan? Apa sih isi hati Tuhan yang harus kita penuhi, kita lakukan? Pernah enggak Bapak Ibu berpikir seperti itu? Atau selama ini pikirannya Tuhan tahu kebutuhan saya. Tuhan tahu isi hati saya, Tuhan tahu pergumulan saya. Dan saya percaya Tuhan pasti melepaskannya. Amin, kita percaya. Tapi pernah gak kita berpikir, Tuhan apa sih kehendak Tuhan? Apa sih maunya Tuhan? Pernah gak menjadi perenungan kita Bapak Ibu? Bapak Ibu, iya yuk kita mulai merenungkan apa sih apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan sebagai anak-anaknya. Iya, jangan hanya selama ini Tuhan tahu kebutuhan saya, Tuhan tahu kemauan saya, Tuhan tahu pergumulan saya. Tapi kita gak pernah mau tahu apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Tapi hari ini biarlah kita mau juga belajar untuk kita mengerti apa menjadi isi hati Tuhan. Bapak Ibu, kerinduan Tuhan, iya firman Tuhan berkata, di 1 Timotius 2 ayat keempat berkata, Tuhan tuh menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini kerinduan Tuhan. Ini isi hati Tuhan Bapak Ibu. Di mana Tuhan tuh rindu semua orang itu diselamatkan. Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kenapa orang perlu diselamatkan? Diselamatkan tuh artinya apa? Diselamatkan artinya apa Bapak Ibu? Ya nanti dalam kehidupan yang baru setelah meninggal. Dia tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Pengetahuannya benar. Karena manusia tuh sudah jatuh dalam dosa. Pengetahuan manusia tuh, karena kebenaran tuh sudah menjadi, sudah berpaling. Iya, yang manusia tahu tuh bagaimana berbuat dosa, bagaimana melakukan pelanggaran, itu yang manusia tahu. Tapi kebenaran, iya manusia tuh, iya sudah hilang. Karena itulah Tuhan rindu untuk semua orang diselamatkan. Untuk semua orang mendapatkan pengetahuan kebenaran bagaimana hidup bersama dengan Tuhan. Bagaimana hidup dalam kerajaan sorga. Itu kerinduan Tuhan Bapak Ibu. Karena itulah di bulan ini Tuhan berikan tuntunan temanya untuk kita gerejanya Bapak Ibu. Untuk kita bergerak mobilisasi orang percaya. Untuk kita sebagai orang-orang percaya. Untuk kita bergerak Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebelum Tuhan naik ke sorga, dia berkata atau dia memberikan perintah yang namanya amanat agung Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan naik ke sorga, dia memerintahkan murid-muridnya, hei kalian pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Ajarlah mereka melakukan apa yang aku perintahkan, kebenaran firman Tuhan. Ini kerinduan Tuhan, ini perintah Tuhan untuk murid-muridnya Bapak Ibu. Untuk mereka pergi, bergerak, mencari jiwa-jiwa. Untuk mereka juga diselamatkan dan mereka mendengar pengetahuan kebenaran akan bagaimana hidup dalam kerajaan sorga. Ini kerinduan Tuhan. Dan kalau kita bilang kita adalah orang-orang percaya, kalau kita bilang kita murid-murid Tuhan, yuk kita mulai bergerak Bapak Ibu untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amanat agung Tuhan Yesus supaya semua jiwa-jiwa diselamatkan dan Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Bapak Ibu, ini tugas kita semua. Firman Tuhan berkata, suatu ketika Tuhan berkumpul dengan murid-muridnya di Matius 9 ayat 36 dan dia berkata, melihat banyak orang, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ketika Tuhan berkumpul dengan murid-muridnya, Tuhan melihat banyak orang. Iya, ketika Tuhan ada di dunia, selain dengan murid-muridnya juga banyak orang yang ikut dengan dia Bapak Ibu. Ada yang 5.000 orang, ada yang 4.000 orang. Dan firman Tuhan berkata, ya mereka itu terlantar, mereka itu lelah. Ya seperti domba
yang kehilangan gembala. Domba itu kalau dia sendirian, bengong aja gitu Bapak Ibu. Domba itu perlu dituntun, perlu dipimpin, dibawa, diarahkan. Itu baru domba yang baru dipimpin oleh gembalanya. Nah Tuhan melihat banyak orang terlantar, kelelahan, dan mereka seperti domba yang kehilangan gembalanya. Nah inilah Tuhan melihat. Karena itulah Tuhan rindu orang-orang yang terlantar, orang-orang yang kelelahan, orang-orang yang letih. Itu mereka tuh boleh mengalami kasih anugerah Tuhan. Banyak orang yang butuh pertolongan Yesus. Mereka tuh perlu Tuhan. Di Roma 10 ayat 13 sampai 14. Saya baca dari versi mudah dimengerti VMD. Dikatakan setiap orang yang minta tolong kepada Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat minta tolong kepada Tuhan jika mereka belum percaya kepada Tuhan? Dan bagaimana mereka dapat percaya kepada Tuhan jika mereka belum mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia, tentang Tuhan, jika tidak ada orang yang memberitakan tentang Dia? Tuhan berkata orang-orang ini bisa diselamatkan kalau mereka berseru kepada Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Dan dikatakan, ya, bagaimana mereka bisa percaya kepada Tuhan? Karena mereka belum mendengar tentang Tuhan. Kenapa nggak mendengar tentang Tuhan? Karena nggak ada orang yang ngasih tahu. Tuhan melihat banyak orang yang butuh pertolongan Tuhan Yesus. Tapi masalahnya mereka tuh nggak tahu tentang Tuhan Yesus. Nggak pernah mendengar Tuhan Yesus. Kenapa? Karena nggak ada yang memberitakan tentang Tuhan Yesus. Jadi mereka tuh seperti domba yang nggak punya gembala. Mereka terlantar, mereka kelelahan, keletihan, mereka punya beban, masalah, tapi mereka nggak tahu harus berbuat apa. Karena itulah Tuhan perintahkan pada murid-muridnya, iya, untuk yuk selamatkan mereka. Beritakan tentang Yesus. Ya, karena selama ini mereka nggak dengar tentang Yesus. Karena nggak dengar tentang Yesus, mereka tuh nggak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena nggak percaya Tuhan Yesus, maka nggak bisa berseru kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan adalah pribadi yang bisa menolong mereka. Mereka nggak berseru karena mereka nggak tahu tentang Tuhan Yesus. Karena nggak ada yang menyampaikan tentang Tuhan Yesus. Karena itulah Tuhan bilang, yuk kita bergerak. Selamatkan mereka. Beritakan tentang Tuhan Yesus. Mereka butuh pribadi Yesus. Ini yang mereka butuhkan. Ya, bukan pribadi yang lain. Juga bukan kita. Tapi Tuhan mau kita menyampaikan pribadi namanya Yesus. Supaya mereka mendengar, mereka percaya. Dan akhirnya mereka berseru, Tuhan tolong saya. Dan mereka pasti ditolong. Ini yang Tuhan mau untuk setiap kita lakukan Bapak Ibu. Kita di sini semua karena anugerah kasih Tuhan. Kita di sini semua karena orang-orang percaya. Dan Tuhan mau kita jangan jadi egois. Jangan mau hanya untuk kita aja Bapak Ibu. Tuhan bilang kau lihat masih banyak orang-orang yang terlantar. Sekeliling kita masih banyak orang-orang yang butuh pertolongan Tuhan Yesus. Dan mereka nggak tahu tentang Tuhan Yesus. Mereka nggak mendengar tentang Tuhan Yesus. Karena nggak ada yang sampaikan tentang Tuhan Yesus. Nah inilah tugas kita. Untuk memberitakan pribadi tentang Tuhan Yesus. Hanya dialah yang bisa menolong. Melepaskan semua beban masalah pergumulan. Beritakan tentang Tuhan Yesus. Nah masalahnya siapa sih Tuhan Yesus? Ya masalah siapa sih Yesus itu? Sehingga orang harus percaya dan harus berseru. Siapa menurut saudara Tuhan Yesus tersebut? Dia adalah Tuhan. Yes kita tahu dia adalah Tuhan. Apakah dengan cukup dengan seperti itu dia Tuhan? Apa kita bilang lu percaya Tuhan aja. Yesus tuh apakah seperti itu? Kita berkata seperti itu. Mereka siapa itu? Yesus gua gak tahu. Nah inilah tugas kita. Untuk menjelaskan siapa itu Yesus. Siapa Yesus menurut kita. Apa yang disampaikan menurut firman Tuhan. Firman Tuhan berkata. Lukas 9 ayat ke-20. Saya dari terjemahan BIMK. Bahasa Indonesia masa kini. Tetapi menurut kalian sendiri. Aku ini siapa? Ketika Tuhan bertanya juga kepada murid-muridnya. Iya. Menurut kalian nih. Murid-muridku. Siapa aku ini? Iya, Tuhan juga bertanya kepada mereka, buat kalian siapa aku ini? Lalu apa? Jawab Petrus, Bapa adalah Raja Penyelamat yang dijanjikan Allah. Bapa atau Yesus adalah seorang juru selamat yang Tuhan janjikan. Jadi siapa yang kita beritakan tentang pribadi Yesus yang bisa menyelamatkan manusia. Kenapa manusia perlu diselamatkan Bapak Ibu? Apa itu keselamatan? Keselamatan artinya hidup kekal bersama dengan Tuhan di sorga. Kelak nanti setelah kita meninggal Bapak Ibu, ada kehidupan yang baru yang menanti setiap orang.
Ada dua tempat yang menanti setelah kematian. Ya, dan dua-duanya kekal. Satu dikatakan bersama dengan Tuhan di sorga. Satu lagi bersama dengan kegelapan, ya iblis dan lain-lainnya, tempat penghukuman. Nah untuk itulah sampaikan berita. Seseorang bisa diselamatkan ketika dia berseru kepada Tuhan Yesus. Hanya Yesuslah juru selamat yang Allah berikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah juru selamat yang bisa menyelamatkan kita dari hukuman yang kekal nanti kelak setelah kita meninggal. Bapak Ibu, kematian suatu hal yang pasti akan dialami oleh semua orang. Apa yang terjadi setelah kematian? Kematian mungkin bagi banyak orang itu akhir kehidupan. Ya benar, kehidupan dalam dunia ini. Tapi firman Tuhan berkata ada kehidupan yang baru yang menanti ia seorang setelah dia meninggal. Sorga atau neraka, Bapak Ibu. Dan firman Tuhan berkata, Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi siapapun juga manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah karena telah jatuh dalam namanya dosa. Firman Tuhan berkata, semua orang telah berbuat dosa. Iya, sekalipun dia baru lahir, seorang bayi, itu sudah ada namanya benih dosa dalam kehidupannya dia. Kenapa? Ini dosa disebabkan oleh dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Jadi manusia sudah ada benih dosa. Karena itulah berbuat dosa itu gak perlu berguru Bapak Ibu. Gak perlu belajar. Sudah otomatis bisa dilakukan. Karena emang sudah ada benih dosa dalam kehidupan manusia Bapak Ibu. Ya seorang gak perlu diajarkan bagaimana dia mungkin mencuri barang temannya atau mungkin jahili ya adiknya. Itu gak perlu diajarkan Bapak Ibu. Otomatis dia bisa lakukan. Kenapa? Benih itu sudah ada dalam hatinya. Tapi firman Tuhan berkata dari hati manusia timbullah. Dari hati manusia timbullah iri hati, benci, keserakahan. Karena hati manusia sudah tercemar namanya dosa. Sudah ada benih bibit dosa Bapak Ibu. Untuk itulah dia perlu diselamatkan. Kalau nggak diselamatkan nanti setelah meninggal dia akan dikatakan Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi hanya Tuhan Yesuslah yang bisa memberikan kita kehidupan kasih karunia untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan di sorga. Hanya Yesuslah juru selamat kita. Dan dia sudah membuktikan bahwa dia bisa menyelamatkan dirinya dari kematian. Bapak Ibu, seorang juru masak, apa keahliannya? Seorang juru masak keahliannya apa? Masak ya. Kalau juru mudi keahliannya apa? Bisa mengemudi. Demikian juga kalau dia disebut juru selamat berarti dia bisa menyelamatkan. Ikan ya, dan hanya Yesuslah yang bisa menyelamatkan seseorang dari hukuman yang kekal. Dan dia sudah buktikan dengan dia mati di salib, dengan 3 hari kemudian dia bangkit. Menyatakan bahwa dialah Allah, bahwa dialah Tuhan dan dialah juru selamat manusia. Manusia perlu juru selamat Bapak Ibu. Dan Tuhan berikan Yesus sebagai juru selamat yang Tuhan janjikan. Jadi siapa tuh Yesus? Adalah juru selamat. Supaya apa? Supaya nanti kelak kita hidup bersama dengan Tuhan di sorga. Bapak Ibu, setelah nanti kita meninggal, Tuhan hanya melihat di mana nanti Tuhan tempatkan kita. Di sorga atau di neraka. Jadi selama kita hidup inilah Bapak Ibu yang menentukan kita nanti kelak setelah kita meninggal. Kita berada di sorga atau neraka Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kematian satu hal yang pasti akan kita alami. Tapi satu hal yang kita mesti percaya, ada jaminan keselamatan yang Tuhan berikan. Kelahiran, kematian itu suatu hal yang pasti, tapi itu merupakan hak prerogatifnya Tuhan. Haknya Tuhan. Kita gak bisa memilih menentukan kapan kita lahir, kapan kita mati, meninggal. Pengkhotbah bilang, ya dia yang mengatur kelahiran dan dia mengatur kematian. Ada waktunya untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk melahirkan, ada waktu untuk dipanggil oleh Tuhan. Jadi itu bagian Tuhan. Bagian kita, hanya kita bisa mengisi kehidupan kita. Dari lahir sampai kita nanti meninggal, inilah kehidupan kita. Bagaimana kita memilih hidup kita. Supaya nanti setelah kita meninggal, kita tahu akan berada di mana. Di sorga atau di neraka Bapak Ibu. Jadi saya mau katakan selama kita hidup inilah kita menentukan pilihan kita. Kita mau tiket yang mana? Ke sorga atau ke neraka? Disinilah kita menentukan kita pilih tiket yang mana Bapak Ibu. Dan Tuhan berkata hanya dialah yang bisa memberikan jaminan kita untuk nanti diselamatkan. Hanya Yesuslah juru selamat yang bisa menyelamatkan orang dari kematian yang kekal.
Hanya Yesuslah dia sumber Bapak Ibu. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu kita belum jadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan tunda-tunda lagi. Saat ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kita. Kalau kita dengar firman Tuhan bahwa dia Juru Selamat, yuk jadikan dia Juru Selamat kita. Hanya dia bisa menyelamatkan kita dari kematian yang kekal. Kemudian yang kedua, siapa tuh Yesus? Yesus adalah sumber kehidupan Bapak Ibu. Yohanes 10 ayat 9 dan 10 dikatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia selamat. Dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan binasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tuhan berkata, akulah pintu. Kalau kau masuk melalui aku, kau akan menemukan padang rumput yang hijau. Bapak Ibu tahu pintu sebagai pemisah antara satu ruangan dengan orang yang lainnya. Dan Tuhan berkata, akulah pintu. Kalau kau masuk dalam pintu yang aku sudah buka, kau akan menemukan padang rumput yang hijau. Domba makanannya rumput. Kalau domba masuk ke dalam pintu tersebut, maka dia mendapatkan rumput yang hijau padang. Artinya apa? Tuhanlah yang menyiapkan segala sesuatunya kalau kita masuk dalam diri dia. Karena dialah sumber kehidupan Bapak Ibu. Dialah pintu. Untuk itulah kita harus masuk ke dalam dia. Dikatakan karena dia datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Sedangkan siapa satu lagi? Satu lagi pencuri. Curi siapa? Itu kuasa gelap. Dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia curi damai kita, dia curi berkat kita, dia curi kesejahteraan kita. Akhirnya kita binasa dan kita nanti kekal di neraka. Jadi kehidupan kita inilah yang menentukan kita nanti kelak kita berada di mana Bapak Ibu. Tapi Tuhan berkata, akulah sumber kehidupan. Kalau engkau masuk melalui aku, engkau akan menemukan kehidupan. Padang rumput yang hijau Tuhan siapkan. Enggak nanti kelak kita di sorga bersama dengan Tuhan. Saat ini pun juga Tuhan akan penuhi kita dengan rumput yang hijau. Artinya apa? Segalanya Tuhan curahkan untuk kita Bapak Ibu. Kalau kita menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini kita beritakan Bapak Ibu. Karena orang gak tahu siapa tahu Yesus. Buat apa terima Yesus? Beritakan. Supaya orang tahu bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Bahwa Yesus adalah sumber kehidupan. Sehingga dia dengar, dia percaya. Dan dia bersama Tuhan dan dia diselamatkan. Ini kerinduan Tuhan yang harus ya kita mengerti. Dan kalau kita mengerti, kita melakukannya. Jangan-jangan kita yang belum mendengar tentang Tuhan Yesus. Ke gereja hanya ikut-ikutan ke gereja. Karena keluarganya Kristen, ikut ke Kristen aja ke gereja. Kita nggak tahu siapa tuh pribadi Yesus. Jangan-jangan kita ini domba yang gak punya gembala. Jangan-jangan kita ini orang yang terlantar. Orang yang dalam pergumulan. Iya. Kalau hari ini kita seperti itu, saya mau katakan jangan tunda-tunda lagi. Saat inilah waktunya kita buka hati kita. Kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadikan dia sebagai sumber kehidupan kita. Kita masuk ke dalam pintu yang Tuhan bukakan. Kita mendapatkan kasih anugerah, berkat, kehidupan yang berlimpah-limpah atas kita semua. Amin Bapak Ibu. Nah, bagaimana menjadikan Yesus sebagai sumber ya kehidupan kita? Ini kan kita harus sampaikan kepada jiwa-jiwa kan ya. Untuk kalau kita mau melakukan perintah Tuhan, bagaimana ya menjadikan Yesus sebagai sumber kehidupan kita. Kita mesti tahu juga cara-caranya Bapak Ibu. Ya, setelah kita beritakan siapa itu pribadi Yesus, kemudian bawa dia, ajak dia untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah bagaimana caranya? Yohanes 3:16 firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anak yang tunggal? Tuhan Yesus. Ya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kepada siapa? Khususnya manusia. Ciptaannya Tuhan yang paling mulia. Dia memberikan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus. Dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tetapi beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal artinya apa? Tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Tidak binasa di neraka, tapi dia tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Jadi ketika seorang percaya sama Tuhan Yesus, dia dipindahkan Bapak Ibu. Dari kebinasaan kepada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Tadinya tinggal dalam kerajaan gelap Bapak Ibu. Ketika dia percaya sama Tuhan Yesus, dia pindah ke dalam sorga. Jadi kunci yang pertama untuk menjadikan dia sebagai sumber percaya Bapak Ibu. Percaya bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percaya bahwa dialah pribadi yang bisa menolong setiap kita semua.
Hanya dialah Bapak Ibu yang bisa membawa kita dalam kasih anugerahnya Tuhan. Di 1 Yohanes 5 ayat 11-12 berkata, inilah kesaksian. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Jadi Allah telah memberikan kita hidup yang kekal. Dan hidup itu ada di dalam anaknya, itu Tuhan Yesus. Jadi barang siapa memiliki anaknya Tuhan Yesus, ia memiliki hidup. Sebaliknya barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi kalau kita memiliki Tuhan Yesus, kita memiliki kehidupan. Karena Allah memberikan kehidupan tersebut di dalam anaknya yang tunggal. Juru selamat kita semua, Tuhan Yesus Kristus. Jadi pastikan Bapak Ibu, kita memiliki anaknya. Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Karena dengan dialah kita bisa hidup. Ada kasih, ada anugerah, dan ada berkatnya Tuhan. Di Matius 11:8 berkata, marilah kepadaku. Ya, Tuhan membuka tangannya. Ya, membuka semua yang telah letih lesu, beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus sendiri berkata, engkau yang beban berat, letih lesu, gak ada gembala, seperti domba, datanglah kepadaku. Bapak Ibu, kekristenan itu bukan agama. Kalau agama itu usaha manusia untuk mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kekristenan itu bicara mana hubungan antara Tuhan dengan orang-orang yang percaya. Tuhan berkata, marilah engkau yang berbeban berat, letih lesu, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan engkau kelegaan. Jadi kekristenan itu bukan agama, tapi Kristen adalah hubungan antara kita orang percaya dengan Allah, dengan Bapa kita di sorga. Jadi kalau kita saat ini kita letih, kita lesu, kita gak punya pengharapan, yuk datang kepada Tuhan. Bawa beban kita, bawa masalah kita, bawa pergumulan kita kepada Tuhan. Dialah sumber kehidupan kita. Bahkan dialah juru selamat kita, nanti kelak kita tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Kalau saat ini kita belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, inilah waktunya. Jangan sampai terlambat. Kelahiran kematian itu bagian Tuhan. Saya melayani kedukaan, boleh dikatakan sudah cukup sering dan sudah lama melayani di rumah duka. Dan saya perhatikan umur gak pernah ada yang sama Bapak Ibu. Ya beda-beda karena emang semua itu bagiannya Tuhan. Kelahiran kematian tuh Tuhan yang menentukan. Kita gak bisa kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Dan kita gak bisa juga kapan kita dilahirkan ya. Nah bagian kita aja bisa mengisi bagaimana kehidupan kita. Ya supaya nanti kelak setelah kita meninggal, kita tahu kita akan berada di mana. Siapa yang percaya kepada Tuhan, itu yang akan diselamatkan. Orang percaya sama Tuhan nanti apa? Menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya inilah yang kita bisa lakukan Bapak Ibu selama kita hidup. Memberitakan siapa itu pribadi Tuhan. Dan kalau kita belum terima Tuhan, inilah waktunya kita terima Tuhan. Beritakannya kepada orang-orang supaya orang dengar tentang pribadi Tuhan. Orang percaya, orang terima Tuhan dan orang berseru dan semua orang diselamatkan Bapak Ibu. Ini isi hati Tuhan, kerinduan Tuhan. Amin. Dan Tuhan bilang, marilah datang kepadaku. Kematian Tuhan di salib membuka tirai, membelah tirai penghubungan antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus. Di zaman perjanjian lama Bapak Ibu, gak semua orang bisa ketemu dengan Allah. Ada tirai yang menghalangi dan yang bisa ketemu dengan Allah yang kudus itu hanya imam yang besar. Imam besar pun juga kalau dia gak kudus pun juga dia akan mati. Ya karena Allah itu Maha Kudus. Tetapi ketika Tuhan mati di kayu salib, itu tirainya terbelah. Dan Tuhan berkata, marilah engkau yang datang kepada aku yang beban berat. Aku memberikan kau kelegaan dan kelepasan. Ya Tuhan sudah membuka dirinya untuk setiap kita orang-orang yang mau percaya kepada dia. Untuk menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita hidup dalam kasih anugerahnya Tuhan. Hanya nanti kita kelak di sorga, tapi saat itu juga ada kasih, ada anugerah yang menyertai setiap kita semua. Dia adalah pintu Bapak Ibu, padang rumput yang hijau. Dalam kasih anugerah dan berkatnya Tuhan. Kalau saat ini kita belum datang kepada Tuhan, yuk datang kepada Tuhan. Kalau kita sudah datang kepada Tuhan, carilah jiwa-jiwa. Bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Untuk mereka juga mengalami kasih anugerah Tuhan. Bapak Ibu, ini kerinduan Tuhan. Semua orang diselamatkan. Dan setelah orang semua diselamatkan, maka dia akan datang yang kedua kalinya Bapak Ibu. Next berikutnya, ya Bapak Ibu kalau coba simpulkan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam dia, Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini, di mana kita tinggal, kita hidup, kita berada, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Jadinya satu nama pribadi yang bisa menyelamatkan kita Bapak Ibu. Yang Tuhan berikan, yaitu sebagai Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus. Jangan percaya ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita. Untuk tinggal bersama dengan Tuhan di surga. Hanya Yesuslah Tuhan. Yang Tuhan berikan, yang dalam namanya kita bisa diselamatkan Bapak Ibu. Yohanes 14:6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Jadi kalau kita mau datang kepada Bapa di sorga, tinggal bersama dengan Tuhan di sorga, hanya satu jalannya Bapak Ibu, Tuhan Yesus. Bapak Ibu datang ke gereja ini bisa dari berbagai arah, ya kan ya? Bisa dari lewat belakang, dari sana Pluit, dari sana Grogol, dari sana mungkin dari Bandengan atau dari perniagaan sampai di sini. Iya, banyak cara untuk datang ke gereja di sini. Tapi kalau untuk datang ke sorga, hanya satu jalannya, yaitu Tuhan Yesus. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Hanya melalui akulah kita bisa tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Bagi setiap kita yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ini kita beritakan Bapak Ibu. Ini mobilisasi pergerakan orang percaya. Memberitakan siapa Tuhan, Juru Selamat. Siapa Tuhan, sumber kehidupan. Di Roma 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya kepada Yesus, dia dibenarkan. Dan dengan mulut dia mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat, maka dia diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita membawa seorang untuk dia menjadi pribadi yang diselamatkan, ajak dia untuk dia mengaku dengan mulut dia. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian suruh dia buka hati. Karena dengan mulut dia diselamatkan, dengan hati dibenarkan Bapak Ibu. Karena itulah Bapak Ibu, kalau kita membimbing orang untuk menerima Tuhan Yesus, ajak dia mengaku dengan mulutnya. Dengan mengaku mulutnya, dia mendeklar bahwa aku adalah anaknya Tuhan. Saat ini saya Susanto buka hati menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itulah dengan hati kita percaya, kita dibenarkan. Dengan mulut kita mengaku Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat, kita diselamatkan. Karena itulah Bapak Ibu, buka mulut kita kalau kita belum menerima dia. Buka hati kita. Ya, supaya kita dibenarkan dan kita diselamatkan Bapak Ibu. Iya, ini beritakan kepada orang-orang. Kamu harus terima Tuhan Yesus ya. Yuk kita doa sama-sama ya. Ikuti doa saya ya. Iya, jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Buka hati, maka Tuhan akan tinggal dalam kehidupanmu. Dan engkau menjadi anakku, kata Tuhan. Kalau kita belum melakukan itu, yuk Bapak Ibu, saat inilah kita lakukan. Hanya dialah Tuhan Juru Selamat kita. Hanya dialah Tuhan sumber kehidupan kita. Tidak ada nama lain yang dalam namanya kita bisa tinggal dalam kasih anugerah Tuhan kecuali dalam nama Tuhan Yesus. Dialah Juru Selamat kita semua. Amin.